sudut hariku. Kau datang hadir sentuh hampaku yang dulu tak pernah ku cari. Kini menghampiri, sinarilah aku mentari. Hangatkan relung-relung jiwaku. Kini ku sadari, oh kasih, kau tercipta untukku. Kau datang, buyarkan jenuhku. Senyummu, candamu, hangatkan mimpiku. Cinta datang tiba-tiba, cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Ketika kau datang, buyarkan jenuhku. Senyummu, candamu, hangatkan mimpiku. Cinta datang tiba-tiba, cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Cinta datang tiba-tiba, cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Apa kabar? Sobat Dokter bilang senang-senang pasti sehat. Kita udah gak berasa kayaknya makin sering ketemu nih. Harusnya sih kayak setiap hari seru ya kayaknya ya. Jadi praktek Dokter bilang harus setiap hari. Kayaknya makin kurang soalnya. Masih banyak yang request pengen bahas ini, pengen bahas itu. Weh, Milky gak ada nih. Kalau Milky gak ada gini gue seneng nih. Kayaknya Milky gak ada, Mas Ibeng gak ada. Utuh Vi gue. Vi klinik utuh. Tapi hari ini lo, Yosep mau gantiin Milky seterusnya. Tapi harganya berarti lebih kurangin biar gue awet bayarannya. Mas Ibeng mana ya? Kayaknya hari ini gak ada Mas Ibeng, ini kayak gak ada masalah, enak ya. Cinta datang. Asik. Baru diomongin dia datang. Tiba-tiba Ibeng datang. Masalah selalu bawa masalah. Ibeng datang. Selalu yang yang Healthy Friends hafalkan kan Ibeng nih masalah apa lagi nih episode sekarang. Nah. Tapi Milky nggak ada lo ini ya, lo pecat ya? Enggak juga. Enggak ya. Milky lebih memilih job yang lebih besar. Oh, kurang ajar. Mas Yosep kita telepon, kosong mas gitu. Kosong pas besok, enggak kosong terus. Oh bagus. Soalnya partnernya Iwan Ellen kan udah lulus. Oh iya. Tinggal mereka harus fokus di YouTube katanya. Oh jadi kita bisa kesini. Bisa ajak terus sih. Nanti kalau perlu ajakin jadi ini aja singernya home band kita. Oh bener juga bisa, ya. Nanti dipotong, masukin YouTube-mu.
Tepanjang. Biar buat tambahan konten. Wah. Iya kan, doteknya di studio bagus loh. Oh, Ini iya, sekarang iya. di klinik kita ini udah redamannya udah makin Oke. Ini studio juga diperluas. Iya, kita kan Perluas. take 10 episode nih azan subuh sampai isya kan nggak kedengeran lagi udah. Diperluas. Nanti besok gue mau beli tanah sebelah. Buat apa? Studio lagi. Oh, oke. Studio- Ini kapan aku cerita rambut tipisnya nih? Suka-suka lo masuk aja. iya, udah. Gini loh, hari kemarin waktu Idul Adha, ini kapan sih tayangnya? Waktu Idul Adha Idul Adha, kemarin kan benar, kalau benar. mau kurban nggak boleh potong rambut. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau di rumah Heeh. rambut pas belum potong rambut itu di kamar di lantai? depan kaca itu kok ada rambut kececer nih gitu. Rambut siapa nih? Ada cowok siapa nih? Aku marah sama istri kan. Oh, rambut iya, siapa iya. ini? Kok putih gitu Kok ya? putih? Oh, iya. Rambut kok putih ya? Uban. Oh, uban. Oh, iya. Terus Uban kata istriku, dong. oh ini rambut aku sayang rontok gitu. Soalnya kan aku nggak habis potong, nggak ngapa-ngapa kok ada rontokan di situ. Iya. Lu udah curiga Udah macam-macam curiga kan? macam-macam nih, jangan-jangan Ada orang Korea nih opa-opa Iya. ke rumah. Ternyata rambut dia rontok. Oke, Tapi oke. aku juga cerita, ternyata aku tanpa potong rambutku juga tiba-tiba Udah ya, rapi udah. gitu ya? Enggak ya? Rambutku itu sekarang pertumbuhannya melambat gitu. Biasanya tuh lebat bisa 2-3 hari lah gitu. Habis potong rambut 2-3 hari tahu-tahu udah gondrong. Coy. Extension kayaknya kalau itu. Gue juga repot kalau gitu. Bahkan dulu tuh saya pertumbuhan rambut itu sejajar dengan pertumbuhan gigi gitu. Hah? Gigi lo iya, nunggu makanya. terus? Jadi rambut gondrong, gigi gondrong. Sekarang? Makanya dibehel. Oh. Iya. Jadi rambut juga mau lu behel? Makanya kayaknya aku punya masalah di rambut yang ini makin tipis, Makin istriku tipis, rambutnya rontok. rontok, ubanku juga tambah banyak. Uban tuh nggak cuma di sini loh, di mana-mana loh. Oh gitu? Iya. Alis juga ubanan Ada lu? alis, bulu hidung, putih kumis, juga bulu hidung? brewok, dada, brewok, kumis, Putih juga semua? putih juga. Tapi mas, kalau lagi new normal gini pasien gue juga banyak sih. Yang Ada? tiba-tiba makin rontok. Mungkin stres kali ya. Kan stres tuh kan Iya. bisa bikin rontok. Kamu yakin karena stres? Yakin. Mau mastiin? Ada bisa kita datangkan dokter yang bisa memberikan solusi nggak? Bisa. Ada? Gue punya senior, kalau gue kan takut subjektif. Walaupun gue tuh bisa apa aja. Gue kan semuanya kan gue bisa kan? Bisa. Tapi gue undang nih yang lebih senior, expert biar lo lebih yakin. Oke, lebih oke. percaya. Ini dokter. Lu bisa apa aja mau, pansos bisa. Oh pansos gue bisa. Nambah follower gampang. Oh gampang. Nambah. Benerin rambut gue bisa, Ya, cuman kan bisa. gue nggak enak kalau lapaknya di gue semua. Haters gue makin banyak ntar. Jadi gue bagi porsi nih. Nah, jadi gue akan ngajakin senior gue buat bahas. Emang ini ahli kulit, ahli rambut semua deh. Di Jakarta semua artis kalau rontok nggak punya job ke dia. Iya, biar ditebelin. Oh, Dompetnya ditebelin juga. Ini keren ya. habis ini gue undang Oke, ya. Habis ini gue siap, undang, siap, lu konsul langsung. Healthy Friends juga nih, kalau mau ngobrol soal rambut kayak Mas Ibeng, nanti sama dokter setelah ini, gue telepon dulu, gue stay dulu ya. Pokoknya Tunggu tapi ya, dokter tunggu. bilang senang-senang pasti sehat. Baik lagi dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Nih, Mas Ibeng, nih kayak yang tadi aku udah janjiin di segmen pertama, Ya. udah aku undang langsung nih, langsung standby, dokter cantik, idola semua lelaki Jakarta Selatan, idola semua Mama-mama. mama Jakarta Selatan. Nah, ini idola aku juga, ini dokter panutan banget. Hai dok. Halo Yusri, Mas Ibeng. Halo, Dok. Hai. Oke. Dokter kita mau ganggu ya. dikit nih, aku mau konsul soal Mas Ibeng nih emang. Iya, Dok. Mas Ibeng nih akhir-akhir tahu kan ini. masalah saya? Oh iya, ini kita mau. Akhir-akhir ini Mas Ibeng lagi ini nih dok, lagi sering rontok rambutnya, tipis, istrinya pun begitu ternyata, Betul, jadi suka gampang rontok. Termasuk ketombean saya itu masih kambu-kambuan dok gitu. Uban juga, uban ya? Uban juga gitu. Nah. Semua masalah di rambut dan di finansial sih dok. Jadi dok,
intinya Anda suka makin tipis rambutnya. Sebenarnya rambut tipis tuh sehat, nggak sehat atau gimana sih dok sebenarnya? Oke, jadi rambut sehat itu kita mesti bedain dulu Mas Iben. Ada yang memang secara genetik waktu kita lahir itu sudah ditentukan bahwa jumlah helaian rambutnya sedikit. Jadi saat kita bayi tuh udah ditentukan tuh rambutnya akan dipotong. Jadi kalau memang secara genetik jumlahnya sudah terbatas, kemudian rambutnya tampaknya yang tipis ya, itu hal yang normal. Karena memang bawaan ya. Oke. Tapi kalau waktu kecil kok kayaknya rambut kita lebat, tapi semakin dewasa makin tipis, makin sedikit. Nah itu bisa jadi masalah. Oke. Biasanya penyebabnya apa? Penyebabnya? Biasanya penyebabnya tuh akan apa aja tuh Penyebabnya dok? ada bermacam-macam. Ya. Oke. Yang paling sering, yang paling banyak adalah pertama faktor genetik. Jadi ada namanya alopecia androgenica. Pada individu-individu ini karena sudah diturunkan secara genetik, di usia muda dia sudah mengalami dan berlanjut ke kebotakan rambut. Oke. Pada pria, gejalanya itu rambut yang bagian samping temporal dia menipis. Di Jadi samping-samping makin gitu ya dok? mundur, ya. Kalau yang wanita bisa bagian samping menipis atau belahannya juga makin tipis, makin lebar. Oh, Makin jadi lebar. kalau Jadi dibelah belahan yang makin tadinya oke. makin menipis. Ya. Itu ciri sekali itu bawaan hormonal yang sudah diturunkan secara genetik. Ya. Yang kedua bisa penyebabnya karena asupan nutrisi. Jadi misalnya karena diet ya, pola makan yang tidak tepat itu menyebabkan bahan baku untuk rambut sedikit kemudian jadi tumbuhnya nggak optimal. Oke. Yang ketiga karena ada penyakit nih. Penyakit ada dua, bisa karena penyakit autoimun, misalnya penyakit tiroid, kan ada salah satu selebriti yang sekarang sedang Lagi penyakit tren, tiroid ya. lagi hit. Itu salah satu lagi tren ya, gejalanya adalah rambut menjadi rontok dan menipis. Atau penyakit sistemik lain, misalnya apa? Misalnya kena typhoid, demam, gitu. Itu bisa menyebabkan juga menjadi rontok dan rontoknya bukan saat sakitnya saat itu ya, tapi bisa 1-2 bulan setelahnya. Oke. Terus juga bisa karena operasi. Jadi kita melakukan operasi tertentu bisa kemudian nantinya rambut rontok. Atau faktor hormonal, misalnya ibu-ibu yang melahirkan, jadi setelah melahirkan 2-3 bulan sampai 6 bulan rambutnya rontok. Itu hal yang normal. Normal ya masih ya. Atau wanita-wanita yang memasuki fase menopause juga rambutnya rontok. Nah, yang lain adalah faktor yang sekarang dialami banyak orang, dialami berjamaah adalah apa? Stres ya, semua orang stres. Iya. Apalagi kondisi new normal gini ya dok? Iya. Jadi dengan kita stres itu hormon kortisol meningkat. Dengan peningkatan hormon kortisol maka akan mengkode pertumbuhan rambut menjadi bisa stagnan, berhenti, kemudian rambut memasuki fase rontok atau fase namanya fase telogen atau katagen, fase istirahat. Gitu. Nah faktor yang terakhir adalah faktor lifestyle. Jadi bagaimana kita men-treat rambut kita. Mungkin dalam lifestyle sehari-hari kita banyak menarik rambut. Contohnya yang berhijab, kencang ya. Atau misalnya juga ada orang yang suka hair extension, hair clip, menambah bentuk pada akar rambut. Jadi faktor lifestyle juga mempengaruhi. Nah sekarang Mas Ibeng, kira-kira dirimu yang mana ya? Kayaknya semua dok. Dok, kalau kita bicara treatmentnya itu seperti apa sih dari luar dan dari dalamnya gitu. Kayak kalau misalnya kan kita pengen meningkatkan kualitas sperma kan katanya makan toge. Ya, kalau rambut makan apa gitu. Makan apa dok gitu. Ada buah khusus atau ada makanan khusus gitu kali dok. Oke, jadi tadi kan pokoknya faktor yang saya sebut tadi dieliminasi dulu ya Mas Iben supaya terus sekarang faktor makanan. Pilihlah makanan-makanan yang satu mengandung protein. Contoh protein itu ada di apa sih? Di dalam telur, di dalam daging, ya kan?
gitu. Kemudian juga makanan-makanan yang mengandung omega 3, misalnya pada kacang-kacangan. Oke. Dan sebetulnya banyak sekali makanan-makanan terutama mikronutrien yang bagus untuk rambut. Ya, ya. Oke. Kadang-kadang ya Mas Iben kan kita nggak bisa pasti bahwa tiap hari kita tuh bisa selalu sempurna. Iya, Ya. Iya kan? Iya, iya. Jadi sedangkan kita butuh nutrisi itu tiap hari. Jadi nggak bisa Mas Iben misalnya makannya banyak, besok enggak. Karena kan kemampuan diserap usut juga terbatas. Oh, benar. Nah, Benar. dalam kondisi demikian boleh mengkonsumsi suplemen untuk rambut. Biasanya bisa cari di apotek ya, di farmasi ada mengandung keratin, mengandung biotin, mengandung zat besi dan lain sebagainya. Cari aja suplemen penumbuh rambut. Oke. Dok, Biasanya tapi itu kalau isinya buat mikronutrien. biasa di klinik dokter nih, kalau udah yang bisa alopecia, mulai rontoknya terlalu kronis, Iya. biasa kalau di klinik tuh biasa diapain sih dok Kan tadi- treatment-treatmentnya? Oke. Nah, kalau untuk di klinik treatmentnya biasanya pada prinsipnya ada dua macam. Yang pertama dengan terapi sinar. Jadi dengan sinar panjang gelombang 633 nanometer, merah inframerah, Ya, ya. itu akan merangsang pertumbuhan folikel rambut. Oke. Bentuknya bisa seperti sisir, seperti helm, atau seperti ada alat ya menyinar dari atas. Nah, pilihan kedua adalah dengan terapi PRP, platelet rich plasma. Kita menggunakan darah sendiri kemudian diproses lalu diinjeksikan ke kulit rambut, Oke. nanti akan merangsang pertumbuhan rambut. Jadi ada dua treatment itu biasanya yang lazim dilakukan di klinik. Selain itu di rumah, selain suplemen juga idealnya menggunakan ada obat khusus yang dioleskan di kulit kepala. Ya, Biasanya yang mengandung minoxidil, kadang-kadang dikombinasi dengan bahan-bahan campuran lain. Prinsipnya sama, meningkatkan sirkulasi darah sehingga asupan nutrisi ke akar rambut itu bisa optimal. Jadi akar rambut bisa kemudian kuat dan rambut kembali tumbuh jadi bagus. Oke. Itu biasanya pasien tuh apakah mesti setiap minggu dilakukan treatment atau evaluasinya biasanya gimana sih dok kalau untuk treatment itu? Oke, kalau untuk penyinaran rambut Ya. sebetulnya idealnya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu nih Yusri. Ya, ya. Jadi harus sering, Ya. makin terus. Kalau untuk PRP sendiri dilakukan 3 minggu sekali. Nilai itu setelah 3 bulan. Oke. Karena yang kita lakukan kan merangsang sesuatu untuk tumbuh. Jadi kalau merangsang it takes time untuk kita bisa evaluasi. Jadi misalnya pengobatan rambut, jangan misalnya kecewa, aku udah berobat sebulan kok belum ada hasil. Gak apa-apa, sabar gitu. Nanti pada waktunya dia akan tumbuh. Sabar. Karena emang Orang ini sabar rambutnya lebat. karena ini emang nggak bisa instan ya dok. Ini emang Iya, butuh iya. proses banget ya untuk Tapi ada treatmentnya rambut juga. yang nggak diapa-apain tuh tebal sendiri dok. Iya banyak. Tahu-tahu lebat aja. Dan brewok, kumis Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, Iya, oke. Dok, tadi kalau balik sedikit ke lifestyle kan pengaruh juga tuh kayak misal catokan gitu ya, atau mungkin cara ngikat rambut, Yes, yes. atau mungkin pakai kerudung. Nah, Iya. kalau dari dokter sendiri rekomendasinya gimana dok? Biar itu tetap dilakukan tapi aman dok. Oke. Jadi kalau misalnya kita mencatok, blow dryer dan lain mengeriting, mewarnai, itu biasanya masalahnya nggak langsung justru lebih ke rambut patah. Oke. Jadi beda. Kalau rontok itu akar rambutnya, kalau patah kan batang rambutnya ya. Ya, ya. Jadi rambut itu ada batangnya, lapisan terluar namanya kutikula. Nah, bayangin kayak sirip ikan. Ini sirip ikan ya. Jadi bukan sirip, maaf ya, sisik. Jadi kalau kita melakukan keriting, kita blow dryer, catok, maka sisiknya itu yang tadinya rapet akan kebuka, keangkat sehingga nanti bahan-bahan dari luar mudah masuk ke dalam. Rambut jadi tidak kuat karena kan itu kan harusnya pelindung jadi rapuh ya dan mudah patah. Ya. Jadi apa kira-kira logikanya yang harus kita lakukan? Logikanya adalah kita harus mengembalikan supaya dia kuat lagi ya dok, Betul. ya kan? Betul.
Tapi kita perlu nih harus tetap melakukan hair treatment karena untuk penampilan. Ya. Jadi kita harus lindungi rambutnya. Caranya lindungi gimana? Kita habis mandi dengan shampoo gunakan conditioner. Oke. Kita pakai conditioner ya. Makin rusak rambutnya harus makin kental conditionernya dan makin sering digunakan. Oh, oke. Tetapi supaya tidak lepek, jangan sampai di akar rambut, hanya di daerah yang Pinggir kira-kira aja ya. kusut dan rusak saja. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ingin menggunakan hair styling, ya gunakan dulu serum untuk proteksi panas. Jadi di cover lagi, serum itu akan melapisi si kutikula sehingga panas dari hair dryer maupun dari catokan tidak langsung menempel ke kutikula rambut. Ada barriernya, ada penangannya. Ada pelindungnya ya, Dok. Ada pelindungnya. Dan kalau memang kita perlu dan suka untuk melakukan hair styling, cobalah berinvestasi dengan alat-alat yang bagus. Sekarang udah modern, Yusri. Ya. Jadi misalnya hair dryernya gunakan yang wattnya tinggi, kemudian yang teknologinya tidak menggunakan panas tapi angin. Oke. Blow dry. Kemudian juga catokannya jangan yang plat besi, tapi yang seramik misalnya. Oke. Oke, Atau cara-cara natural boleh ya, Dok, ya, misalnya dibanyak-banyakin main layangan gitu kali ya, biar warnanya natural kan. Jangan lah ya, udah 2020 ya. Jangan ya. Oke, Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih, mesti dijawab ya, Dok. Oke. Mereka konsul juga nih. Coba Mas Ini Ibeng bacain. Ada Rizky Aida. Dok, rambut saya tipis dan saya baru menyadari di bagian rambut tengah yang juga bagian belahan rambut itu mengalami penipisan dan menuju botak. Karena sering rontok, Dok. Gimana tuh treatment yang tepat untuk merawat rambut saya, Dok? Wah, harus pergi ke dokter. Wah, oke, mesti ketemu Yang dokter Glow nih terdekat kayaknya ya. nih. Yang terdekat boleh. Karena makin cepat kita lakukan penanganan, itu kemungkinan keberhasilannya makin tinggi. Oke. Jadi semakin kronik suatu kondisi, responsnya semakin lambat. Pada prinsipnya pengobatannya sih mirip-mirip ya, menggunakan sinar, PRP, kemudian ada suplementasi dan terapi yang dioleskan di scalp rambut. Cuma yang penting adalah dilakukan rutin dan teratur. Rutin Pasti teratur. bisa, the sooner the better. Oke. Harus sabar balik lagi ya. Oke, benar. Next ada lagi masih satu. Pertanyaan berikutnya dari Kristiana DP ya. Ini nggak pernah lunas karena DP terus. Apakah cara menebalkan rambut secara alami misal dengan aloe vera atau lidah buaya itu benar faktanya, Dok? Oke, jadi aloe vera bukan menebalkan dalam arti rambutnya tambah banyak ya. Karena rambut tidak bisa tambah banyak, sudah diatur tuh secara genetik dari alam jumlahnya berapa. Oke. Tapi aloe vera itu bisa membantu kalau rambut kita rapuh dan rusak, dia bisa kembali rapi kutikulanya, Oke. sehingga kemudian batangnya jadi tidak rapuh dan lebih bagus, lebih sehat. Oh, jadi ngebantu aja bukan menambahkan tapi membantu ya, Dok. Oke. Mengembalikan supaya kembali sehat. Oke, Tapi jadi ya tidak- boleh tidak digunakan di menebalkan- rumah berarti ya, Dok? Boleh banget. Sip. Pak, lengkap banget jawaban dari dokter, sangat membantu permasalahan kami. Yes. Dan mungkin Dok, kalau ya, healthy friends yang mau ketemu dokter Glow gimana sih? Bisa ketemu di mana, Dok? Kliniknya mungkin. Oh iya, Hmm. iya silakan nih kalau ada yang punya permasalahan seputar kulit, rambut, kelamin juga boleh ya. Kita nggak selalu hanya estetik. Berkonsultasi ke klinik Inenco di Jalan Hang Lekir 2 nomor 4C di area Senayan dekat Senayan City. oke. Wah, habis Enak. nge-mall ketemu dokter Glow. Enak Asik banget. banget. Ya. Seru, thank you banget dokter. Nanti Makasih, kita Dok. Sama-sama. konsul-konsul lagi ya, Dok. Buat healthy friends, Yes. thank you banget dokter Oke, Glow. sama-sama. Sukses selalu, Dok. Thank you. Sama-sama, salam sehat semua ya. Sampai Siap, ketemu. dokter. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ngebantu banget sih jawaban-jawaban Gimana? dari Dr. Udah ya? Glow. Plong Sip, ya? Plong banget. Makannya dijaga, Betul. rambutnya dibenerin. Nutrisi, Kalau stres. masih belum oke, ke dokter Glow. Stresnya dikurang-kurangin. Kurang-kurang atau dibagi-bagiin stresnya ke tetangga-tetangga. Oh, Jadi iya. biar terbagi semuanya. Rontok-rontok bareng, tumbuh-tumbuh bareng. Gitu. Ada juga bagi makanan, bagi-bagi stres. Biar nggak stres, kita nggak usah bagi-bagi ke healthy friends. Tungguin aja, habis ini kita akan balik lagi. Tetap di Dokter bilang senang-senang pasti sehat.
Masih di dokter bilang, senang-senang pasti sehat. 8.763 yang nonton kita via Zoom. Dan juga via tol. Ngapain di via tol? Jogja Klaten. Oh bisa juga sih, pas di tol kan lagi streaming ya, live YouTube juga bisa sih. Kehitung. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ya, tadi dokter udah spesial banget Ya. dari Jakarta ya kan. Kita pas lagi praktek kita todong untuk ngobrolin rambut. Oke. Sekarang gue mau ngajakin Mas Ibeng juga nih. Ternyata tuh ada Mas, kayak misal rambut kalau bisa nggak sempat ke dokter nih. Ada pengen acara tuh sekarang tuh bisa banget diakalin sama yang namanya hair stylist. Benar. Iya itu tuh udah bisa ya untuk instan bisa lah dibikin. Kali aja Diakalin bisa gitu. nanya-nanya tips menata rambut sendiri juga kan Nah di itu rumah. juga bisa karena kan udah kece outfitnya, sepatu udah mahal. Kalau rambut taut-tautan juga nggak ada yang lihat. Oh iya. Kalau tiba-tiba rontok di acara juga nggak oke. Ya udah kita panggil gestar kita, bintang tamu kita. Udah nyampe nih. Mari kita sambut, boleh tepuk tangan untuk Efek Jenny dong, Subagio. efek. Halo. Selamat datang. Monggo. Silakan Selamat duduk. datang Jenny. Ada Jenny Subagio, Healthy Friends di studio. Apa kabar Kak Baik, Jen? Sehat. Sehat? Sehat dong. Sehat ya? Sehat. Gimana nih pandemik? Stylingnya sempat off apa udah mulai jalan lagi new normal ini? Sempat kemarin 2 bulan ya off. 2 bulan off? 2 bulan off terus Juni baru. Juni jalan Dan lagi. sekarang alhamdulillah udah lumayan rame. Tipis-tipis Udah mulai ya. Tipis-tipis Iya, udah mulai tipis-tipis. main ya. Bener-bener. Pokoknya tuh aku kalau lihatnya kalau wedding udah jalan, MU ada jalan pasti hairstylist tuh ngikut. Iya, Biasanya kan satu benar paket ya. Iya. Iya benar. Jadi satu jalannya. Wow. Salon juga udah rame kok ini sekarang Iya ya? Udah salon oke ya? rame. Kalau Kak Jenny sendiri ini profesi Hairstylist, hairstylist ha? ini di maksudnya Belajar punya- otodidak kah atau ada sekolahnya apa kursus gitu sih? Gimana sih? Punya Pertamanya ilmunya dulu gimana? mengawali karirnya. Aku dulu otodidak Otodidak. karena Ya. terpaksa. Kenapa terpaksa? Kok gitu? Enggak terpaksa sih sebenarnya karena teman waktu itu lagi belajar makeup dan suaminya foto terus karena nggak ada yang ngebantuin dia hairstylist ya kan. Karena aku juga waktu itu awal-awal aku suka lagi ngotak-atik rambut. Oh. Kebetulan lagi suka ngotak-atik rambut sendiri ya udah aku bantuin. Terus Dari situ baru ngulik berarti. ngulik rambut orang maksudnya Iya, ya kan, iya. ngulik rambut orang terus kayaknya mungkin selang hampir 1 tahun baru aku nyoba untuk profesional gitu. Jadi lumayan lama ya setahun itu ngulik sendiri dulu. Iya, karena nggak pede kan. Maksudnya Iya, kalau iya, mau iya. secara profesional itu kayak belum pede gitu. Jadi pas ketika ditawarin, ayo dong kamu profesional nanti kita bareng gitu. gitu. Ya udah deh aku belajar dulu terus baru Take pede. time dan belajar dulu baru. Karena kepedean Jenny perlu kita buktikan kita punya tes juga. Wos, Tes. Wah. Kita tes Waduh. dijawab cepat. Yeay. Coba nih Nanti kita Kak lihat. Jenny jawab ya dari 2 pilihan yang aku kasih ya. Oke. Yang pertama, bibir atau rambut? Rambut. Pasti lah ya, hairstylist. Iya, kreatif ya. Yuk. Hairstylist atau penyair? Penyair. Penyair bener. Penyair. Oh iya. Aduh. Ayo, harus tetap penyair. Penyair. Ya, karena Jenny ini aku suka ngikutin emang di story juga ada suka nulis-nulis gitu, puisi-puisi gitu. Iya. Sastra banget ya. Sastra banget. Oke. Rambut Terus- berketombe atau rambut tipis? Rambut tipis. Rambut tipis. Rambut tipis apa dompet tipis? Oh, Lah kan masih ada kartu, ada Iya, debit. Pernah gak sih ituin apa rambut, styling rambut yang ketombe atau malah yang tipis? Pernah gak punya klien gitu? oh sering banget. Gimana ngakalinnya kalau yang ketombe dulu deh? Yang ketombe Kalau yang dulu. ketombe, aduh gimana ya nyeritainnya? Ayo harus jujur. Gak boleh sebutin klien tapi harus jujur Oh ceritanya. iya, Atau inisial aja siapa? Jangan dong. jangan. Nggak boleh ya. Saya sebut nama nih. Oh enggak. Apa ya, karena kan kalau lebih ke, bahkan yang kutuan aja pernah. Sumpah. Aku syok. Oh iya benar-benar. Iya juga lagi. Gimana tuh? Tiba-tiba Gimana ada, tuh? Iya tapi tungau, iya gitu ya. nggak mungkin mengeluarkan ekspresi yang ini kan. Jadi ya udah aku sisir Nahan dulu. diri, ya. Tapi setelah itu sisirnya aku cuci. buang, nggak dipakai. Aku cuci. Jadi kayak. Keren dong, sini Tapi buang. pernah pas yang ketika yang kutuan Parah. itu aku nggak pakai lagi sisirnya. Si sisirnya itu udah gak usah dipakai lah. Aku sebenarnya juga orangnya kayak agak apa ya kalau bahasa Jawanya kikri. Jadi kayak aku
geli Risih, sendiri agak gitu loh, risih. geli. Tapi kan nggak gitu. mungkin direflekin ke Nggak, klien nggak. ya. Makanya. Wah iya juga lagi. Kayak gitu. Tapi pas itu ya kalau pas yang ketombe, kan pasti pas disisirin gitu kan kemana-mana. Iya, merontok tuh. ya mau nggak mau Iya. pakai tangan. Mirip ini Iya, kan, iya. mirip Atau pakai handscoon justru ya. Kamu pakai Serbuk sarung gula tangan halus gitu? Aku itu malah loh, nggak bisa kayak loh donatnya pakai Dira. handscoon gitu. Oh nggak bisa? Nggak bisa, jadi Kenapa? kayak nempel-nempel aja di ini. Soalnya kan kadang aku pakai gel. Aku kadang pakai Oh, gel, aku iya, kadang bener. pakai Jadi yang misalnya foam. tega-tegaan ya, habis itu harus cuci tangan lagi. Wah tapi PR juga sih kalau ketombe gitu. Iya. Mengganggu ke apanya? Ke bentuknya jadi nggak bisa sesuai? Atau jadi Lebih proses ke jadi fokus lama? sih. Atau Lebih ke proses jadi fokus lebih sih, lama? sih. Atau Iya, fokus aja? lama. Jadi kayak aku fokusnya jadi aduh gimana ya. Jadi kayak gimana gitu loh. Kalau Kak Jenny mah mau ada masalah ketombe, mau ada masalah kutu, kan udah profesional, bisa gitu. tetap Cuman harus. fokus risihnya aja. Iya, Oh, jadi yang kayak nggak ada rambutnya fokusnya aja aja. dia bisa atur kok. Iya iya. Gimana tuh? Dipasangin? Di Ditanam gitu. Tapi- Tadi ada pilihan hairstylist atau Penyair. penyair. Kenapa akhirnya penyair? Dulu anak sastra belajarnya. Apa tuh? Kenapa tuh? Jadi penyair? Karena aku suka nulis itu dari SMP kali ya. Oh, Udah so- suka di situ. Justru Dulu passion kamu SMP awalnya makanya penyair. SMP sekolah menengah penyair. Oh iya benar. Benar juga. Iya gitu. Berarti tapi nggak pengen kayak nulis jadi di buku Udah dinovelin gitu kan, Iya, atau apa apa? dibikin Aku udah buku. nyoba berulang kali sih, kayak 2 kali mungkin ya. Tapi mungkin tulisanku itu nggak masuk pasaran kali. Oh. Jadi Tapi bukunya tetap keluar. nggak. Jadi aku makanya disuggest aku untuk kayak apa sih, cetak sendiri, ya nggak sih? Indie Tapi book, aku belum, iya. tapi aku belum nyoba. Karena segmennya akan sangat segmented kan kalau yang Iya, tulisan benar, puisi gitu benar. kan nggak terlalu semua orang doyan puisi juga. Jadi karya sendiri indie aja gitu ya. Tapi tetap oke loh habis styling klien beli buku aku gitu. Oh iya benar teknik pemasaran yang Teknik baru. pemasaran yang baru. Loh, cuman kan Boleh. nulis nggak selalu nulis, atau memang suka nulis yang putih-putih, atau bisa aja nulis tentang Cerpen, cerita iya, iya, iya. keseharian Dulu atau aku cerita waktu pengalaman-pengalaman SMP, gitu. SMA tuh bikin cerpen sih. Kayak berapa buku gitu. Bukan cerpen sih, kayak mini novel Mini gitu series kali ya. gitu Mini yang series ditulis. gitu. Aku tulis pakai tangan Wah SMP. gila keren. Iya? SMP ya. Terus Keren, aku keren. pernah ikut lomba cerpen gitu. Waktu SMP SMA. Ya udah, tapi kayak menurut aku di situ tuh aku nggak bisa nyari uang. Jadi ya udah jadi hobi harian. Iya iya. Ya kita mah realistis ya. Iya, Karya-karya, bener. bisnis-bisnis buat cari uang. Belum gitu. nemu aja Jadi cuannya. belum nemu. Zara Iya. Hendrik jadi duit nulis. Oh iya benar. Iya benar. Iya. Nulis caption. Iya, Tadi pilihan pertama apa tadi ya? Pertama tadi itu Apa ya? dong, Oh, bibir atau rambut, bibir. Ya jelas. pasti jelas kalau ini nggak usah dibahas. Karena rambut tadi terjerumus tadi ya sama ajakan Terjerumus temennya. in a good way. Iya, benar. Iya kan? Terjerumus saya bagus. Kalau kan terjerumus kan jadi gak bagus kan? Kalau lu sukanya terjerumusnya musibah-musibahan gitu. Kalau Jenny jadi duit. Artis siapa yang sudah pernah di Atau Jenny paling Uwel-uwel favorit. rambutnya Iya, sama Jenny. paling Oh, iya. favorit tuh ngewel-ngewelin rambut siapa karena apa? Iya. Dari pengalaman. Aduh Dari kalau pengalaman dibilang yang ini. favorit siapa, aku nggak ada sih kalau favorit siapa. Cuman yang mungkin bisa dibilang repeat pengalaman. order kali ya. Ah boleh, boleh, Iya, boleh. iya. Kalau repeat order aku ada beberapa Klien. udah klien tetap, Tetap. gitu. Terus kalau tadi untuk kayak artis gitu Iya. biasanya yang pada ke Jogja aja. Jadi kayak Raisa itu aku pernah pegang, terus Yura, Yunita sama presenter siapa itu namanya? Siapa tuh? Siapa? Yuanita. Oh Yuanita. Oh, iya. Gue sempat Itu lihat rambutnya itu tipis juga banget. pernah kan GAC gitu kayak si Oh iya Audrey sama Audrey Cantikanya pernah juga ya. Audrey sama Cantika. Itu kan sekarang udah ganti formasi kayak Aceh. Jadi apa? Gamal Audrey Cak Lontong. Oh gitu, saya baru tahu loh. boleh. Bisa bisa. Kak Jerry mau nanya tuh. Tips merawat rambut. Tadu Apa? tadi ngomong tipis ada klien yang tipis juga rambutnya. Gimana cara mengakali rambut-rambut yang tipis? Iya, gimana tuh? Kalau ngakalin rambut yang tipis agak tricky ya sebenarnya. Jadi kadang aku harus meraktekin kondisi rambut karena tekstur rambut orang-orang tuh beda. Oke. Kadang tipis licin, wah itu PR banget Oh. buat hairstylist. Iya. Jadi belum tentu yang punya rambut lurus banget yang licin tuh jadi bisa gampang di styling juga ya? Itu malah justru musuh terbesarnya hairstylist loh. Oke, Ya, ini bertolak rambut belakang ya. licin, terus sehat, Yang sehat banget gitu justru. lurus gitu. Wah itu harus dirusak dulu. Justru malah kebalikannya. Karena kita ngomongin rambut tipis, kita kasih challenge rambut tebel. Sambil ngobrol kan enak tuh. Oh Kita iya jadi iya. kasih iya. challenge kan? Ya challenge. Iya, kita ajakin. Justru karena ngomongin tipis saya yang tebal Iya, ya. iya, iya. Pintar banget Oh, iya, ini. iya, Kaget Ya, gue. ya. Jadi yang ngobrolnya oke, biar oke. sambil ini ya. Ya, sini. ya. Ntar aku tapi boleh deh. Challenge dong, challenge. Ya. Aku mau challenge Mbak Jenny Tim deh. Properti silakan masuk. Ya.
Mbak Jenny, aku mau challenge. Aku kan kasih satu tim dokter bilang yang rambutnya tebal. Terus Mbak Jenny coba stylingin. Kita mau lihat hasilnya kayak apa. Ya. Oke, sambil ngobrol kita. Yuk, Jadi kita yuk. panggil Tapi challenge-nya boleh. tim Boleh kita, Apa aja ya. Bebas. tim kita sesukanya. namanya Handoko. Soalnya si Mas Handoko ini emang rambutnya panjang banget. Iya, iya. Ya biar dia kelihatan agak cantikan gitu. Karena dia emang obsesi banget kelihatan cantik. Ayo Mas, iya. duduk sini Mas. Ngomong-ngomong Mas ini cewek apa cowok Cewek. ya? Ini, Bahan ini cowok. Namanya Mas Handoko kalau Handoko. siang ini makanya udah malaman gini udah ganti. Udah ganti. Handiki. Bebas, aku ngasih stylingnya bebas. Gimana nih Tetapi- biar blockingnya enak nih? Ya gini lah, Mas Handoko lihat ke belakang aja biar rambutnya yang kelihatan di kamera. Ya. Nah. Kamu enak loh udah disamarin namanya. Bentar. Sambil dikasih tahu ya step-stepnya Kak Jenny. Tapi nggak enak nih blockingnya gimana dong? Gimana? Miring. Tuh kamera kan dari samping bisa. Ya gini. Nah boleh. Ya. Nah sip. Nah, Ya. gitu. Kamera dari situ ya. Nah, ini biasanya aku kalau Nggak enak juga pakai ya? curly iron, aku Nah, gimana? bisa kok di zoom, enak. Ya, Sip. Lanjutkan. Jadi kalau misalnya sebelum aku kasih curly iron atau flat iron, biasanya aku pakai kayak apa sih? Heat protector. Oke. Nah ini sesuai nih, benar. Berarti sesuai sama, tadi dokter juga bilang gitu. Ada dokter Glow bilangnya memang harus dikasih biar nggak rusak monyong. akhirnya. Iya, jadi harus sorry. Oh, latahnya kok ngejekin Kok nggak bisa saya keluar sih. ya? Monyong. Oh, bisa. Belum dibuka. Jangan pegang-pegang steril loh. Oh iya. Kan tangan lo ada ini kuman-kuman dan Nanti bakteri. lewat ini lagi box. Ini harus sih, apa namanya heat protector itu. Karena kan kita nggak tahu kondisi rambut klien Rambutnya. sebelum-sebelumnya kan. Gitu. Apalagi kalau sering di hair dryer. Iya benar. Iya benar. benar. Oh dia sering dipanasin, jangankan header. Pakai setrika. Knalpot. Dia pakai setrika. Ini nih bukan semiran nih. Karena main layangan. Kan Mas Handoko kalau siang-siang emang main Iya. layangan. Yang lain orang manasin motor, dia manasin Ini rambut. bisa gak turunin gak sih? Sinram. Ah udah. Aduh. Suka pusing gue. Nah tadi kan kita pertanyaan yang tadi tuh nggak apa diulangin. Tips apa tadi? Tips merawat rambut. Udah tadi, udah nanya Udah ya. gue. Rekomendasi gaya rambut. Nih, Itu gimana? kalau kayak Mas Handoko gini rambutnya panjang. Untuk harian dia sebaiknya apa? Apa ada nggak sih tips buat yang harian biar tetap cakep gitu? Kalau buat rambut-rambut yang gini. Dia itu kan sebenarnya rambutnya tipis ya, tapi banyak gitu loh. Jadi kesannya jadi tebel tadi ya. Jadi dia ngembang gitu. Cuman kan Oke. bagian depannya ini kan dia kan Tipis. tipis banget. Jadi mending kalau kata aku dibolak-balik apa namanya? Belahannya. Belahan. Terus Oke, tips apa banget namanya? Sering-sering pakai apa namanya tadi aku bilang? Pomade. Bukan. Pomade. Tuh kan aku jadi lupa namanya. Dry shampoo. Dry shampoo. Malah kalau vitamin rambut pas waktu basah. Jadi biar dia nggak Oke. gampang lepek. Oh, Nah. tips lagi tuh healthy friend. Pengen lebih bagus lagi pakai Wipol. Oh boleh tuh. Boleh. Boleh. Nah ini karena kan kalau misalnya aku nge-styling kayak gini, biasanya rambut depannya sini kan dia tipis banget nih. Ya. Jadi kan akan kelihatan kulit-kulit kepalanya. Ya. Nah biasanya aku kasih ini buat nutupin. Apa itu? Semir ya? Semacam kayak- semir. Dikasih tahu ke kamera aja. Apa nih? Ini tuh. Oh, Nggak itu. usah aku sebutin. Ya, 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 Iya, ya. iya. Semacam. Ini hair puff. Hmm. Jadi ini ada beberapa warna-warna gitu kayak ada coklat, ada dark coklat, terus Biar kesannya jadi kekebotakan pada Mas Handoko ini Iya, tertutupi ya. Handoko. Biasa aku pakai buat ngelicinin sepatu sih itu. oh iya Beda. bener. Oh, bukan ya? Kiwi. Kiwi. Mohon maaf. Gitu. Beda. Oh, ya? sorry. Beda ya? Beda dong. Iya, iya, iya. Oh iya ya tipis ya bener loh. Handoko lu nipu lo, kirain gua tebal banget. Oh. Nah ini sengaja aku belahannya agak zigzag biar dia nggak kulit kepalanya nggak terlalu kelihatan banget. Oh itu udah tekniknya ternyata healthy friends. Rambut tipis bisa nih pakai caranya Kak Jenny nih. Maksudnya rambutnya bisa dibolak-balik zigzag. Jadi kulit kepala, karena kalau kulit kepalanya kelihatan ketahuan kalau tipis banget. Iya benar. Gitu. Jadi pakai hair puff dan juga sisirnya dibikin zigzag. Oke. Dulu aku soalnya SMA pernah Kenapa karena tuh? rambutnya botak gara-gara aku cabutin. Kalau pusing suka Suka nyabut-nyabut dicabut-cabut. gitu. Terus botak jadi aku belahnya aku zigzag. Dan itu cukup membantu ya. Pusing nyabutin rambut.
Apa Iya, nih? bener. Yang ini apa nih? Nah, kalau ini aku gunain untuk merubah tekstur. Jadi misalnya kayak rambutnya dia tipis atau licin, jadi aku kasih ini namanya apa super dash. Super dash itu dia kayak bubuk gitu loh. Oke. Jadi dia untuk fungsinya untuk ngembangin rambut sama bikin teksturnya agak sedikit keset. Oh, jadi ini yang dikasih bubuk ya. Kan kayak tadi Jenny bilang ya, apa namanya kalau terlalu licin banget, lurus Iya. banget juga susah nge-stylingnya. Jadi Tenang, karena tenang. ini rambutnya agak sedikit berminyak, karena mungkin aktivitas seharian Ya ya namanya kan? juga Han Pandoko kan emang outdoor banget kan. Jadi Ini berminyak udah wajar. aku cek aman bahannya, barusan bubuknya mereknya Urea. Ya Allah. Bubuk Korea. Urea. Tapi berarti sebenarnya kalau hairstylist itu melihat rambut ideal untuk di styling efektif dan cepat tuh rambut-rambut yang seperti apa? Tergantung sih. Kadang kalau misalnya aku bilang, oh rambut yang apa sering diwarnain, otomatis dia rambutnya rusak kan, kasar gitu loh. Tapi kadang dia kalau merawatnya bagus, Juga malah jadi dia bagus. iya, jadi tekstur rambutnya tuh jadi halus gitu loh. Oke. Gitu. Kalau Kak Jenny juga motongin juga, sama hanya Bisa motong styling juga atau apa cuma bisa styling motong aja? juga? Motongnya kalau Cutting, kondisional aja. Kondisional. Jadi misalnya mau dipotong boleh. Paling nanti sebelahan dulu. Gue suka Mau. nih gestar-gestar yang punya keberanian untuk membuli co-host gue akan gue undang terus-terusan. Gue suka. Nah Berarti ini, bilang nggak bisa. oh bisa. Bisa. Tapi Kondisional kan, kondisional. Gitu. Enggak, biasanya aku motong rambut itu ketika klien wedding. Jadi misalnya rambut yang depan ini pengen di poni, jadi aku harus dipotong buat jadi poni. gitu. Oke. Wow. Nah ini aku agak sedikit kasih sasakan dikit. Ini aku mau bikin model rambutnya hampir sama kayak aku. Oke. Karena kan rambutku ini sebenarnya tipis banget, tapi aku ikat biasa biar kelihatan agak Tebal. tebal, jadi agak aku kasih sasak. Dikit aja. Dan biar nggak keganggu, mungkin ada bawa-bawa apa, nanti kita tutup dulu ya. Sorry ya. Kasian banget si Handoko. Segala dikerjain doang. Mas Handoko katanya masker bikin sendiri ya? Bisa diorder di mana? Cemilan yang Dira. Cemilan yang Dira jual masker. Ya Allah Mas Handoko kreatif ya. Segala masker bikin sendiri, pengen makan goreng donat sendiri. Ya Allah si Handoko. Orisal Jadi- juga bisa? Je- Keren banget. Jadi ada tim gitu untuk mengerjakan, misalnya dalam satu hari harus ngurusin beberapa klien atau gimana akhirnya? Kalau untuk sekarang ini aku belum ada tim ya, tapi aku ada admin sama asisten Untuk gitu buat ngurusin ngebantuin. manajemennya ya? Biasanya untuk ke kursusan sih. Oh, juga buka ada kursus. kursus. Iya. Kasih tahu Healthy Friends kalau emang kursus Gimana kemana? tuh kontaknya? Instagram kali ada nggak? Iya, di Instagram ada. At? Jenny Subagio Hair. @Jenny Subagio Hair. Wah seru. Bisa kursus. Itu kursusnya gimana? Langsung beberapa pertemuan gitu atau tergantung Biasanya kalau request? paketan itu biasanya aku 3 kali pertemuan. Itu nanti udah dapat basic class yang belum bisa sama sekali. Mm-mm. Terus nanti dapat apa lagi ya? Pokoknya 3 model 3 model styling. itu untuk 3 kali pertemuan. Oh, oke. Ya paling nggak bisa Kelasnya di styling tempatnya sendiri. Kak Jenny. Ada Iya, di studionya tempat aku. ya? Iya. Sip. Aku jadi nggak konsen nih. Ya boleh Nggak konsen apa-apa, dulu nggak apa-apa. Loh ini sengaja. sengaja di mengacaukan. mengacaukan. Iya. Handoko gimana rasanya dipegang-pegang sama Mas Jenny? Mas Jenny lagi Loh. balik kan. Mbak Handoko Mas Jenny gimana? Kalau Oh iya, Mas Bu. tuh Mas Subagio. Oh iya benar-benar. Iya benar. Mbak ya Jenny. Biasa kalau berarti itu kayak nama keluarga nggak sih? Marga gitu nggak ya? Iya, nama bapak. Nama Bapak bapak. biasanya. Marga kan Gue punya marga. kali apa? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Handoko juga punya marga kan Satwa ya? Doko. Handoko marga Satwa ya? Namanya Doko. Doko. Si Mas Doko ntar lagi mau jadi Mas Diki. Doko. Mbak Nama Diki. panjangnya Doko apa salah? Doko apa salah? Mohon maaf. Kan kedong dong. Duku, Deng. Itu Duku. Mas Doko punya budget khusus ya kayaknya untuk rambutnya diwarnain ya? Apa di cover BPJS tuh rambut? Nggak usah jawab, nggak ada clip on. Ini nih aku deketin gini. Kalau kamu
style rambutmu? Jadi- Kamu bisa sepanjang apa sih itu rambut? Bisa panjang banget, cuman kadang gue yang nggak mau. Nah ini tuh namanya di smoothing guys. Jadi nggak mungkin nih orang Ambon tuh jadinya lurus banget gini kan nggak mungkin ya. Harus ada kriwil-kriwil khas Amerika Latin kan. Kita kan Ambon tuh ada ininya, ada kepanjangan ya mas. Rambutnya digulain, jadi Ambon. disemutin. Dengerin, Ambon, anak Maluku bukan orang negro. Oh, singkatannya. Anak Maluku. Terus Ambon geser ke sebelahnya, Papua. Nah itu baru. Pakaiannya punya arti. Nah, Papua punya pakaian namanya koteka. Panjang lagi apa koteka? Kotak tempat pusaka. Oke, gue gak jadi pecat, agak ada isi otaknya. Ada lah. Gue lanjut tuh Pak, episode lagi. Gue pegang. Sip, bagus. Enak aja. Ayo, Mau makan. ikutan? Oh. Ntar lagi jadi nih. Mas Doko kalau udah cakep rambutnya mau cari mbak-mbak apa mas-mas? Setengah-setengah. Kalau untuk peralatan apa tempur pas kerja gitu, Ya. emang segini doang atau ada Enggak, koper? sebenarnya enggak ada koper. Ada koper ya? Ini khusus buat tas Doko aja sih. Iya. Ya ini khusus job thank you aja. Pertama itu, kedua tadi aku mau pakai flat iron tapi kayak aduh ntar Gak aja usah deh gitu ya. Aku tuh baru amazed ya ternyata namanya sisir tuh punya hairstyling tuh. Oh ada beda-beda Banyak jenis loh. ya? Iya. Oh iya bener. Oh ini khusus yang tadi Ini kutuan. Enggak Oke. coba tanya ke Mak, kayak Aduh sedih banget. Mbak Jenny Jangan ini kalau yang gitu. kayak Oh, gini enggak ya? untuk yang tipikal rambut apa atau fungsinya untuk apa yang Itu tuh rambut sebenarnya kayak gitu kan detangle brush untuk misalnya rambut basah. gini? Oke. Ya kan, rambut basah biasanya kan kusut kan Iya, kalau iya. masih basah gitu. Jadi Nah, itu pakai yang permukaannya agak eh, lebar. untuk Sama bisa biasanya lebih di- untuk ngebrush habis di curly. Oh. Tuh. Sesama hitam sih tapi beda ukuran, beda space. Satu aja masih ada yang masuk, ada yang keluar. Baru tau kan lo? Ada Jadi sisir ini juga banyak ada ini. sisir yang misalnya klien ini belum lunas nih. Tuh. Kok tahu sih? Tahu loh, aku Tapi psikopat. biasanya apa namanya kalau Ya. hairstylist gitu, apakah selalu bareng sama MUA atau suka bisa sendiri-sendiri juga sih? Sendiri-sendiri bisa. Sendiri ya? Cuman kan kadang kalau hampir seringnya Bareng. aku bareng. Oke. Cuman ketika aku sendiri itu biasanya mereka yang makeup sendiri. Kayak misalnya Raisa itu sering banget makeup sendiri. Oh, oke Iya. oke. Siapa, Kak? Raisa gitu-gitu. Oh. Jadi belum tentu barengan dipakai MUA terus hairstylist terus Iya, ya. Kadang butuh hairstylistnya aja, makeupnya bisa sendiri. Raisa nggak pernah, nggak jarang. Ya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Mirip. Iya kan off air. Gue nggak, Mbak Yaya. Enggak. Bukan saya. Aku nggak bisa ngaca ya. Iya, gimana dong? Wah, tampak lebih manusiawi ya Mas Doko ini sekarang. Idealnya untuk ngatur satu Nah, rambut terus- bisa berapa lama? Ini Tergantung tuh kesulitan ya? buat Iya. sisir rambut anak-anak Ini rambut. sisir tadi. Bukan, ini balm. Oh, bal. Balm untuk anak rambut. Balm Samson ya? Jadi biar nggak naik-naik gitu ya. Iya. Balm Samson. Tuh, Bams. Bams katanya mau ke dokter bilang loh. Oh iya. Iya, mau ngisi, mau nyanyi. Jadi Healthy Friends yang udah pada punya lagu, single gitu bisa loh promo ke dokter bilang juga. Soalnya gitu. Bams juga mau promo. Sini ya? Belum gue hubungin sih tapi. Cuman kayaknya dia mau sih kalau gue ajak ya. Banyak yang mau sih. Banyak. Cuman mereka Bams, bingung, acara apain? justru Bams tuh mau ngadakin ibunya, Mami Toko. Oh, Mau Desi. sekalian. Gue lagi pikirin gimana caranya segmen itu bisa masuk. Oke, siap. Nanti apapun bisa kok di dokter bilang ini Siap, Healthy siap, Friends. Oh iya jadi rapi-lapi ya. Dosa kehapus tuh kayaknya ya, si Mas Doko ini. Rontok. Rontok dosanya. Nah gini aja sih kalau untuk harian. Kalau untuk ini apa namanya? Nata Lo rambut. kaget gak? Dia mengikatnya dengan rambutnya sendiri loh. Hebat ya. Keren nih. Keren loh. Nggak pakai ikat rambut, pakai rambut sendiri. Tadi udah pakai ikat rambut sih sebenarnya. Coba. Mas Doko kita nggak perlu wajahnya, kita perlu rambutnya. Coba di zoom. Di zoom. Di Buka zoom, aplikasi, di zoom. Share linknya. Tuh. Dia ini sendiri loh. Keren banget. Pakai padahal tadi kayaknya Mas Doko rambutnya kaku banget kayak kawat, Iya. tapi bisa diikat sama Mbak Jenny. Betul. Keren banget, keren. Tuh ini tuh biar nggak kelihatan banget. Mas Doko kalau jaga parkiran sih naik sih harga parkir ya. Jangan parkiran juga. Security lah. Naik sih nih. Dan Wah Ini keren. dia hasil Ini dari hasil Jenny dari Subagio. Jenny Subagio Hair.
nggak lama loh, cuman 10 menit nggak nyampe. Iya. Udah jadi, keren. Soalnya segmen kita juga terbatas. Pas. Wah, seru. Sekarang karena sudah challenge ya, terima kasih untuk Mas Doko, silakan Mas kembali. Handoko, silakan Ke kembali. parkiran depan, jaga lagi kalau ada yang mau ke Sky. Bilang makasih dulu. Makasih Mas Doko. Mas Siap. Doko. Sukses ya Kapung Kak. Mapelai Kak. Ya. Kak Jenny, kita masih di sini dulu. Saya punya games yang Kak Jenny harus pilih mitos atau fakta. Karena kita ada di mitos atau fakta. Oke. Silakan pilih. Mitos Apa atau tuh? fakta? Cukur rambut saat bayi membuat rambut bayi lebih tebal. Mitos atau fakta? Ya. Mitos. Betul. Karena kalau tekstur rambut bayi itu dipengaruhi oleh faktor genetik Kalau udah orang pasti. tuanya udah Iya, tipis, benar-benar. pasti Betul. tipis tebal. Jadi kalau tekstur rambut itu justru faktornya malah bisa asupan gizi, hormonnya, penyakitnya, perawatannya kayak gimana, kebiasaannya kayak apa yang tadi kita bahas sama dokter Glow. Iya, benar. Benar sekali mitos. Lanjut. Apalagi kalau yang sering sampoan, sampoan itu sebenarnya nggak boleh tiap hari juga kan? Nggak boleh. Iya kan? 2 hari sekali. Kita lanjut ya. Masturbasi Yang kedua. sebabkan rambut rontok, mitos atau fakta? Waduh, itu saya nggak tahu ya, apa ya? Sebut aja, Sebut aja. Hah? Mitos apa ya? Mitos, mau kita lihat. Udah lupa ya? Jadi benar sebenarnya kalau penelitian banget tuh belum ada yang membuktikan di masturbasi terus nanti dilihat kerontokannya. Mitos ya? Jadi masih sama-sama itu bisa dibilang mitos karena belum ada terbukti secara ilmiah. Caranya Oke. ngetes gimana itu ya? Karena pertumbuhan rambut walaupun berhubungan sama hormon juga Oh, dan masturbasi juga berhubungan sama hormon, tapi belum ada hubungannya nih yang terlihat. Jadi masih bisa dibilang mitos. Aman lah berarti ya. Lanjut yang ketiga. Menggunakan hair dryer dapat merusak rambut. Mitos atau fakta? Hair dryer. Mitos, karena kita ada yang namanya hair tonic sama itu tadi heat protector itu. Betul sekali. Jadi itu mitos. Makanya tadi Dr. Go juga sudah bahas tuh di segmen pertama hair dryer sekarang ada yang justru teknologinya nggak panas tapi Ada malah ayonnya. fan-fannya aja Iya, kan. iya. Anginnya doang. Itu tuh aman buat rambut. Jadi itu mitos. Betul Oke. sekali. Terima kasih, itu dia games mitos atau fakta. Yeay. Kak Thank Jenny, Challenge-nya lulus. Yes. Hits. Jenny Subaigo adalah hairstylist rekomendasi dari Dokter Bilang. yeay. Dan kemana-mana LT Friends, habis ini kita masih balik lagi ya tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Balik lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yes, Healthy Friends. Kalau Healthy Friends tadi yang masih penasaran, kayaknya nggak mungkin nih kalau di rumah sendiri, kayak udah terlalu parah rontoknya gitu ya, mau ketemu sama Dokter Gloria, bisa banget di kliniknya beliau di Jalan Hang Lekir 2, nomor 4C Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pokoknya dekat banget sama Senayan City, jadi sekitaran situ deh. Di Instagram juga dicek ya, nanti ditulis, di bawah udah ada di Skin & Co Skincare Laser Clinic. Dan buat Healthy Friends juga yang mau hair styling, bahkan bisa kursus juga, bisa belajar atau mungkin kalau ada event mau di styling sama Kak Jenny, bisa di Instagram juga atau @JennySubagio atau @JennySubagioHair. Semua lengkap di sana, bisa DM-an dulu buat nanti kelasnya gitu. Sip, terima kasih Dokter Yusri. Siap. Terima kasih Kak Jenny. Kita geser sini karena Dokter Yusri mau nyanyi, kita Aku suruh di sini. gugluk katanya. Aku mau menghibur kalian ya. Oh, iya, Kalian iya. santai-santai aja di rumah aku ya, di Iya, klinik iya, aku iya. ya. Aku mau Pokoknya menghibur. kita ingetin sekali lagi buat Healthy Friends di rumah untuk selalu pantengin channel YouTube kita di Dokter Bilang Official, follow Instagram kita di Dokter Bilang Official, kemudian kasih masukan, kasih saran, apapun deh, boleh DM, boleh follow juga Instagram kita Yes, betul. saya Ibeng Hafiz Miraza, Dr. Yusri Dinut, Jenny Subagio, Yosep Christian. Christian. Terima kasih All Crew, terima kasih Studio 55592, terima kasih Zian Media, terima kasih Sky Entertain, terima kasih Thunder Production, terima kasih semuanya ya. Kantinnya udah tutup, mau beli mie rebus. Ketemu lagi di lain kesempatan, mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kusangka sejak pertama semua ini terjadi. Seakan hujan datang membawa dinginnya takkan reda. Buang saja kasihmu, ku tak mau kau ada di sini. Aku mati rasa ketika kau bersamanya. Tak ada lagi perasaan, tak bisa lagi ku merasakan cinta. Takkan ku sangka sejak pertama semua ini terjadi. Seakan hujan datang membawa dinginnya takkan reda. Buang saja kasihmu, ku tak mau kau ada di sini. Aku mati rasa ketika kau bersamanya. Tak